boleh duduk? Silakan. Apa yang bisa dibantu Bu Desi? Kayaknya Bu Siska lagi santai nih. Lagi lihat vaksin. Vaksin Kalau udah poster Bu. diwajibkan kita. Untuk poster vaksin yang ketiga. Bu Siska, Boleh? ada waktu sedikit wawancara. Boleh Bu. Apa yang bisa? Tidak lagi dalam. Alhamdulillah lagi kosong jadwal ngajar. Habis vaksin tadi kita. Lagi sehat kan Bu? Alhamdulillah setelah vaksin semangat sehat. Poster yang ketiga. Luar biasa nih ya. Saya mau sedikit wawancara dengan Bu Siska. Ada satu kasus nih. Boleh. Kemudian Bu Siska tidak keberatan. Ya, kasus apa tuh Bu Desi? Ya, ini kasusnya mungkin sering kita temui Bu Siska. Jadi di sini nanti saya minta tanggapan Bu Siska untuk bagaimana nih kalau fokus Bu Siska itu sebagai pengambil kebijakan. Ini mungkin sering kita alami. Yang terkadang kita sendiri kadang bingung sama apa yang akan dihadir Bu Siska ya. Mungkin saya akan bacakan dulu nih kasusnya. Boleh, ya. Biar Lebih jelas ya Bu lebih ya. jelas, iya, Ya. Bu Siska. Lebih memahami isi kasusnya. Oke, silakan. Ini Bu Desi. kasusnya begini Bu, jadi anggap saja Bu Siska, kalau sekarang kan bahasa Inggris ya, ini anggap saja posisinya Bu Siska ini mengajar di satu sekolah, terus mulai 4 hari lagi akan ada pembagian rapot Bu. Terus sebelumnya ini guru sudah menyerahkan nilai, termasuk Bu Siska sudah memberikan kepada wali sekolah masing-masing. Tetapi ini kepala sekolah, dalam hal ini Bu Rosdiana, dia ada kepala sekolah baru di sekolah Yang saya tugas. yang dipimpin oleh ibu tersebut ya. Nah, hari ini Bu Rosdiana ini ngadain rapat Bu. Dia membuka pertemuan dengan berterima kasih dulu kepada guru-guru atas kerjasamanya yang sudah mengajar murid dengan maksimal dan juga telah mengumpulkan nilai untuk raport. Kemudian kepala sekolah ini menyampaikan kalau nilai rapor sudah diserahkan kepada wali itu katanya terlalu kecil Bu. Tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan di SMA. Berarti ini kita bicara levelnya SMA ya. Ya. Terus nanti katanya kalau nilai terlalu kecil, anak-anak yang akan kesulitan untuk ikuti PTN. Iya. Nah, ia dengan tegas, kepala sekolah ini dengan tegas menyarankan agar minimal 25% katanya murid dari sekolah ini diterima di PTN. Nah, oleh karena itu katanya murid-murid dari kelas 10 itu nilai pun harus menunjukkan peningkatan. Iya. Sudah naik di atas KKM. Di atas KKM. Ibu Rosida akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid 10 poin. Jadi jika 10, jika 70 harus 80. Paham. Dan seterusnya untuk membantu masa depan anak-anak. Dan juga katanya demi menjaga nama baik sekolah agar kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah itu semakin meningkat paling tidak ya. Anda nih, Ibu Siska sudah mengajar lama nih, sudah melakukan tugas Anda sesuai dengan prosedural, sudah membuat penilaian yang baik, sudah melakukan pembelajaran yang baik gitu kan. Anda tunjukkan dengan bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat sebagai dasar. Ibu Siska ini sudah Memberi penilaian. Iya, memberikan penilaian. Nah, dengan kebijakan yang dikeluarkan kepala sekolah ini, kira-kira Bu Siska merasa kredibilitas Bu Siska diragukan atau dipertanyakan sebagai seorang guru? Jadi kalau misalkan ada siswa yang nilainya 60 harus dinaikkan jadi 80, itu apakah Bu Siska merasa itu sebagai Seorang guru diremehkan. Padahal Ibu sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa. Terus pertanyaannya, kira-kira keputusan yang akan diambil Bu Siska mengenai masalah ini bagaimana? Kalau saya setuju untuk menaikkan nilai siswa. Saya pribadi tidak mentolerir dengan pelajaran yang saya anggap juga mau teman-teman rekan-rekan. Kenapa rekan-rekan ini saya himbau juga mau? Di satu sisi untuk membina sekolah menjadi lebih baik. Tidak juga pengen dapat penghormatan, pengen dapat pujian. Bukan cuma itu, di samping itu juga yang pasti siswa yang kita bantu ini adalah memang siswa yang sudah layak, hanya mungkin kurang sedikit saja dari nilai yang kita beri itu, maka kita beri kesempatan lagi dengan menambah nilai-nilai tugas yang lain supaya nilai yang dikit tadi bisa diangkat kembali, walaupun dalam arti kata kita bukan memberi nilai itu dengan cuma-cuma.
Artinya memang kita tidak menginformasikan kepada anak bahwasanya ayo ini nanti nilai yang kecil akan mudah ditambah, tidak seperti itu juga, sehingga di situ nanti kalau kita membicarakan itu kepada siswa, siswa akan menganggap remeh kita juga sebagai seorang guru. Maka tetaplah kita memberi nilai itu, di samping itu kita mendampingi tugas kepada siswa tersebut dengan tambahan di luar jam mengajar, mungkin jam tambahan, atau mungkin juga mereka dibuat PR di rumah supaya mereka mengumpulkan tugas-tugasnya di sekolah agar nilai tadi bisa diangkat dari kecil menjadi besar. Kira-kira dilemanya itu antara anak didik gitu, dilema yang kita kerjakan gimana itu anak didik Yang lain, yang lain juga kan tetap kita bantu sejauh masih siswa itu masih dianggap memang bisa memperoleh nilai yang cukup baik tadi dan dia bisa mempertanggungjawabkan nilai tersebut. Jika kita memberi anak yang di bawah standar tadi dengan nilai yang besar, kita juga akan sulit mempertanggungjawabkan itu kepada siswa tersebut. Artinya kalau memang anak ini tidak bisa mendapatkan nilai terbaik, ya kita jangan beri. Tetapi kalau memang anak ini layak, sudah dapat sedikit tadi untuk ke perguruan tinggi yang lebih baik, ya why not? Anak ini juga akan berkembang kembali jika dia sudah sampai ke perguruan tinggi tadi. Bagaimana dengan anak yang rendah ini? Nah, kita bina terus. Jadi contoh tadi, pada saat mereka kelas 10 tetap kita kasih, kita himbau jika bisa dapat perguruan tinggi yang lebih baik, kita kasih dulu sharing dan masukan perguruan tinggi mana yang bagus, yang memang butuh nilainya di angka berapa, sehingga anak-anak dari kelas 10 sudah mulai mencapai nilai tersebut dan mereka akan semakin mengejar. Artinya kalau sekelas itu punya nilai yang bagus, memang semua dapat ke perguruan tinggi sudah layak, hanya tinggal ditambah sedikit, fine-fine saja. Jadi keputusan Bu Siska yang Bu Siska ambil ini cenderung untuk mempertimbangkan masa depan anak tadi atau untuk kepentingan Bisa sekolah? kedua sisi, keduanya bisa. Satu, si anak akan dapat nilai baik ke perguruan tinggi negeri mereka dengan mudah. Akibat dari mereka sudah banyak ke perguruan tinggi negeri dengan nilai mereka yang baik, otomatis sekolah akan dengan sendirinya mendapat kredibilitas mutu yang baik. Terima kasih Bu Siska, penjelasannya luar biasa sekali. Terima kasih Bu Desi juga. Dan kedepannya ini lebih Semangat semangat mengajar, lagi membina. untuk anak-anak yang masih butuh lagi bimbingan kita. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama Bu Desi. Udah.